Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Puda Marbun dengan NIM 11S23042 dari Prodi 1 Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai hmm, praktikum keempat pada machine learning dengan judul atau topik yaitu regression modeling. Nah, di sini saya akan memaparkan secara singkat eh, pada latihan satu, di mana pada latihan satu ini kita memakai data penjualan tiket pesawat .csv. Ini adalah langkah-langkah yang sudah diberikan pada modul. Kemudian latihan 2 yaitu latihan yang menggunakan data pada Titanic.csv. Nah, eh, lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai tugasnya langsung, di mana pada tugasnya ini kita diminta untuk mengolah dan melakukan modeling dan penginterpretasikan model yaitu dari data with COVID data CSP. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan eh, melalui Google Colab. Di sini dimulai dari yang pertama, di mana yang pertama dari Nah, dimulai dari yang pertama adalah pada tahap import library. Jadi pada tahap ini kita membuat berbagai pustaka Python yang diperlukan dalam analisis data dan pembangunan model regresi linear. Jadi pustaka ini menggunakan seperti Pandas dan NumPy yang digunakan untuk memanipulasi data seperti Matplotlib dan Seaborn. Jadi disiapkanlah untuk kebutuhan visualisasi data. Nah, selain itu di sini juga ada fungsi dari skitchlearn yang dipanggil untuk memanggil data, melatih model regresi, serta mengevaluasi performa model menggunakan metrik R2 score dan mean square error atau MSE-nya. Kemudian dilanjutkan kepada untuk load data. Jadi langkah ini, pada langkah load data ini, eh, kita dilakukan untuk membuat eksternal berformat CSV yang bernama await COVID data. Nah, jadi itu nanti dimasukkan ke dalam struktur data frame menggunakan pustaka Pandas agar dapat diolah lebih lanjut. Jadi di sini dapat kita lihat output dari kode tersebut adalah bahwa dataset ini memiliki skala yang sangat besar dengan total 108.461 baris dan 60 kolom. Jadi itu mencakup berbagai variabel statistik. Jadi global terkait COVID-19 seperti jumlah kasus, tingkat kematian, hingga indikator indikator demografi
seperti indeks pembangunan manusia. Jadi dari tampilan awal ini teridentifikasi adanya sejumlah nilai yang hilang yaitu NaN pada beberapa kolom teknis. Nah, itu memberikan indikasi bahwa tahap pembersihan data cleaning akan menjadi langkah krusial berikutnya dalam proses analisis ini. Lalu kita lanjut kepada DF Info. Nah, kode ini untuk melakukan pengecekan melalui si fungsi info ini. Jadi itu dataset itu terdiri dari 60 kolom. Dapat dilihat dari sini, dataset ini terdiri dari 60 kolom, di mana dengan dominasi tipe data menarik float 64 sebanyak 55 kolom dan tipe kategori objek itu sebanyak 5 kolom. Jadi analisis pada baris data menunjukkan adanya ketimpangan jumlah data yang signifikan antara kolom, misalnya kolom lokasi dan tanggal terisi penuh 108.461 non-null, sementara variabel spesifik seperti pasien ICU dan tingkat kematian berlebih atau excess mortality. Jadi memiliki jumlah data yang sangat sedikit, ya, di mana hal itu mengonfirmasi bahwa dataset memiliki tingkat kekosongan data yang tinggi pada variabel-variabel medis spesifik, sehingga nanti pemilihan fitur selection itu tepat akan menjadi kunci utama. Kemudian lanjut kepada untuk df describe. Jadi untuk melalui si fungsi df describe ini, kita memperoleh gambaran statistik yang komprehensif mengenai distribusi data pada 55 kolom yang tadi. Jadi itu mencakup nilai rata-rata standar deviasi hingga rentang nilai minimum dan maksimum. Kemudian data menunjukkan variansi yang sangat tinggi dan itu variabel itu memiliki sifat utama seperti total case dan new case, di mana nilai maksimum itu mencapai ratusan juta kasus, sementara nilai minimum itu berada di perbedaan angka yang jauh lebih rendah. Jadi perbedaan itu mencerminkan skala pandemi yang drastis antara wilayah dan waktu. Kemudian selain itu sebaran data pada kuartil 25%, 50%, 75% mengungkapkan adanya skewness atau kemiringan distribusi yang signifikan, serta memberikan indikasi awal mengenai keberadaan outliers yang perlu diperhatikan dalam proses pemodelan regresi linear. Kemudian langkah selanjutnya adalah DF model, di mana ini untuk bertujuan mengisolasi 5 variabel kunci ke dalam variabel DF model untuk menyederhanakan fokus analisis. Namun, hasil itu menunjukkan bahwa adanya kendala serius pada kualitas data. Melalui fungsi is-null, sum, ditentukan tingkat kekosongan data yang masih pasif, di mana terutama pada fitur people fact nih yang sudah kena vaksin yaitu 88.215 baris kosong dan new testnya itu 60.396 baris kosong. Kondisi itu menandakan bahwa sebelum memasuk ke tahap pelatihan model regresi, dataset itu wajib melalui proses pembersihan data yang ketat guna memastikan validasi variabel prediktor dan menghindari error pada algoritma akibat nilai yang hilang. Kemudian lanjut kepada untuk mencek missing value, di mana langkah ini di sini ada eh, untuk mencek missing value-nya, di mana di sini dapat dilihat total case-nya 4.641, total date-nya, new test-nya, people yang sudah kena vaksin, dan new case-nya. Kemudian lanjut ke untuk menghilangkan data kosong, di mana di sini perintah drop nah itu digunakan untuk menghapus semua baris yang memiliki nilai kosong agar benar-benar bersih. Hal itu wajib dilakukan supaya proses perhitungan model regresi linear tidak mengalami error dan hasil prediksinya tetap akurat. Kemudian ada kode selanjutnya, di mana di sini adalah data dipindahkan antara variabel X dan variabel X yaitu fitur prediktor dan Y untuk target new case untuk mendefinisikan hubungan sebab akibat. Pemisahan ini merupakan syarat mutlak agar model tahu variabel mana yang harus dipelajari dan variabel mana yang harus diprediksi. Kemudian di sini adalah ada splitting data, di mana pada kode ini dataset dibagi menjadi 2 bagian menggunakan train test split. Itu data latih training sebesar 80% dan data uji testing sebesar 20%. Pembagian itu bertujuan agar model bisa belajar dan data latih itu dapat kemudian diuji kemampuannya pada data baru, sehingga nanti itu memastikan bahwa prediksi tetap akurat
dan objektif. Kemudian di sini ada modeling regressing, di mana di sini modeling regressing ini dilatih untuk menguji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya itu X-test. Itu untuk mengukur performa prediksinya di mana nanti evaluasinya itu akan dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi model terhadap nilai aktual menggunakan metrik statistik guna memastikan seberapa akurat si model dalam menggeneralisasikan data COVID-19 yang ada di lapangan. Kemudian ada model regresi linear, di mana di sini outputnya itu untuk dapat dilihat untuk melatih untuk menggunakan data latih agar algoritma dapat memberikan pola hubungan antara variabel untuk melakukan prediksi kasus. Kemudian ada di sini evaluasi model R2 score. Di sini dapat dilihat bahwa model menghasilkan skor R2 sebesar 0,473 yang berarti variabel itu prediktor mampu menjelaskan sekitar 47% variasi pada jumlah kasus baru COVID-19. Kemudian ada evaluasi model RMSE-nya di mana nilai RMSE itu sebesar 15.597,18388 itu menunjukkan bahwa rata-rata selisih antara prediksi model dengan data asli itu berfungsi sebagai tolak ukur besarnya kesalahan prediksi. Lalu yang terakhir itu adalah check of repeating. Jadi perbandingan skor R2 antara data latih itu adalah 0,50 dengan data ujinya itu R2 testing itu dengan 0,47. Itu menunjukkan adanya gap yang tipis di mana itu pengindikasinya itu bahwa model cukup stabil dan tidak mengalami overfitting. Jadi demikian yang bisa saya paparkan dari tugas dari praktikum keempat machine learning. Jika ada kesalahan dalam pemaparan, saya mohon maaf. Terima kasih.